obrolan dari Ryan Garcia dan Tate. Yo, Andrew. Hey, bro. All right, talk to us. Bro, I don't give a fuck, bro. They held me down and they made me watch little kids get Presiden Amerika Serikat kayak Herbert Hoover, Richard Nixon, Ronald Reagan, dan George Bush. I'm dead. Sebagian dari mereka awalnya ngejawab pernah kerja di perkumpulan ini. Bahkan sampai bertahun-tahun. Balik lagi bareng gue Maswer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, misteri, teori konspirasi, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lu udah terlanjur dengar. Bor, lu tahu kan kalau di Indonesia itu banyak banget ritual-ritual budayanya. Dan menurut gua ritualnya itu unik-unik. Kayak pernah denger gak sih ritual di Bali namanya omet-ometan? Jadi tradisi ini itu kalau di Indonesia awalnya dimulai dengan sembayang di pura. Terus dilanjutin sama prosesi tarik-menarik buat cowok dan cewek yang diarak. Terus mereka tarik-menarik berpelukan. Bahkan sampai cium kening, pipi, atau bibir. Dan disiram air. Tradisi ini sebenarnya itu udah ada dari abad ke-17 loh. Dan gue yakin sih ini. Kalau lu nyari tentang omet-ometan, antara dua. Lu lihat karena nafsu aja, atau lu lihat emang karena pengen tahu budayanya. Karena sebenarnya ritual ini itu tradisi dari masyarakat Hindu yang ada di sana. Dan tujuannya buat ngejaga tali keakraban antar warga. Dan ritual ini sebenarnya sempat di stop di Indonesia karena dianggap gak cocok nih sama budaya Indonesia yang dimana ciuman atau rangkul-rangkulan depan umum tuh masih tabu gitu. Tapi akhirnya budaya ini dilanjutin untuk ngehormatin budaya luhur. Tapi kalau kita ngomongin soal ritual nih yang ada, itu bukan cuma ritual budaya. Tapi juga ada ritual-ritual yang bisa dibilang menjurus ke sesatan lah. Kayak ritual yang bakal gue bahas hari ini. Jadi nih ya, ada ritual yang ini letaknya ada di kedalaman hutan California. Dimana di sana itu ada perkumpulan orang-orang yang ngejalanin ritual misterius. Dan di ritual ini isinya tuh sekumpulan pria miliarder yang sangat kaya raya. Dan juga kalau lu mau tahu mereka orang-orang yang berpengaruh di dunia. Desas-desusnya di ritual yang mereka jalanin ini, mereka ngelakuin praktek yang janggal. Sampai-sampai harus menumbalkan manusia. Ritual ini itu sempat dibeberkan sama seorang petinju, Ryan Garcia. Jadi dia katanya itu pernah diajak atau mungkin dijebak untuk ikutan dalam perkumpulan ini. Jadi Ryan Garcia ngasih konspirasi tentang perkumpulan Bohemian Grove ini namanya. Yang rame karena saat itu Ryan Garcia adalah seorang petinju muda asal Amerika. Dan ngaku kalau dia itu pernah jadi korban. Dan dijadiin persembahan sama Bohemian Club. Dalam forum diskusi di media sosial X Spaces, Ryan Garcia ini nyeritain pengalaman ke Andrew Tate. Dia bilang pas dia dijadiin persembahan sama klub ini, dia dibawa ke dalam hutan dengan keadaan terikat. Terus dia sempat dilecehin juga saat itu dan dipaksa untuk melihat anak-anak kecil dicabuli atau dilakukan tindak asusila di sana. Dan akhirnya dia bilang kalau Bohemian Club ini emang benar-benar ada. Dan ini juga direkam karena ada rekaman obrolan dari Ryan Garcia dan Tate yang dia sampaikan di media sosial X Spaces ini. Yo, Andrew. Hey, bro. All right, talk to us. Bro, I don't give a fuck, bro. They held me down and they made me watch little kids get I don't give a fuck anymore. Bohemian Grove is real. They fucking tied me down and they made me fucking watch, dog. I absolutely don't give a fuck anymore. Yes, I fucking lost it. They're little kids. You have proof of these things? You have proof of this on your phone? Yes, of course I do. The fuck you talking about? Of course. If Alex could get a fucking video from the Bohemian Grove, of course I could. Sebelumnya,
Ryan Garcia ngaku kalau akun Instagramnya itu sempat dihack atau diretas sama orang setelah kejadian tersebut. Dan dia juga mulai nyampein curhatannya di media sosial Twitter atau sekarang kita kenal dengan X. Di tweetnya ini dia bilang kalau dia diajak gabung ke perkumpulan ini. Selain itu bahkan ada juga tweetnya yang bilang kalau dia diancam bakal dibunuh dan sebagainya. Dan ternyata ya Bor, ceritanya pas dia dibawa ke ritual ini, Endo Garcia itu dijebak. Dan dia gak tahu apa-apa. Terus dijebak dan diikat. Gue suka sih diikat ya, tapi bukan ikut ritual. Kalau kita bahas lebih dalam tentang Bohemian Group ini sendiri. Jadi perkumpulan ini tuh bukan kayak kultus atau sekte atau semacamnya. Jadi perkumpulan ini itu cuman kayak perkumpulan yang super rahasia. Dan ternyata ini resmi. Yang katanya dibentuk di kedalaman hutan California pada tahun 1872. Bohemian Club ini awalnya isinya itu para seniman, penulis, dan jurnalis. Tapi seiring berjalannya waktu, anggota klub ini isinya jadi para pemimpin bisnis, pejabat, pemerintah, dan tokoh berpengaruh lainnya. Menurut info-info yang ada, anggota terkenal di antara klub ini adalah beberapa presiden Amerika Serikat kayak Herbert Hoover, Richard Nixon, Ronald Reagan, dan George Bush. Serta tokoh-tokoh kayak Henry Kissinger dan David Rockefeller. Salah satu ritual yang paling terkenal dari perkumpulan ini adalah cremation of care yang dilakukan biasanya di malam pertama pertemuan. Jadi di ritual ini tuh ada patung burung hantu yang tingginya kurang lebih 12 meter yang disebut sebagai The Owl Shrine, dan patung ini jadi pusat upacaranya. Jadi kalau kata anggota dari Bohemian Group ini, ritual ini dipercaya sebagai lambang pelepasan kekhawatiran atau beban duniawi. Jadi ini ngebikin mereka lebih rileks dan juga ngerasa bebas. Dan beberapa anggota dari Bohemian Group ngeklaim kalau pertemuan ini dipakai untuk ngatur agenda global atau ngebahas kebijakan dunia secara rahasia. Ditambah sama kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh yang telah memicu spekulasi dan ketertarikan publik. Jadi ritual ini tuh sebenarnya ajang buat healing anggota-anggota mereka. Dan yang gue tahu juga nih, karena gue sempat baca juga tentang Bohemian Group, ternyata untuk masuk ke perkumpulan ini mereka butuh membayar senilai jumlah uang. Untuk biaya masuknya aja kalau yang gue dapat itu kurang lebih 25.000 US dollar atau setara dengan 356,2 juta rupiah. Itu baru biaya masuk doang. Iuran tiap tahunnya itu 2.500 US dollar atau 35,6 juta rupiah. Wah, ini berarti kalau misalnya gue join perkumpulan ini ya, 5 tahun KPR rumah gue lunas kayaknya. Ya sebenarnya gue juga ngerti sih. Yang namanya healing orang-orang itu beda ya. Tapi kalau healingnya sampai ngelakuin tindak asusila ke anak-anak, numbalin manusia lain, menurut lu gimana Bor? Jujur ini mah kalau gue speechless ya. Karena gue kayak gak sampai tega gitu loh. Apalagi tindak asusilanya ke anak-anak. Untung gue kalau healing dikasih permen kaki sama Ciki Cuba aja udah diem. Dan untuk kasus lebih lanjutnya sebenarnya udah ada YouTuber yang namanya Tyler Oliveira. Itu udah pernah nyoba buat datengin kota terdekat di lokasi perkumpulan ini. Dia dan timnya itu coba untuk ngewawancarain beberapa penduduk setempat tentang perkumpulan ini. Awalnya masyarakat di sana ngejawabnya masih santai. Tapi setelah mereka sadar kalau mereka lagi direkam sama kamera, mereka langsung memilih untuk diam. Dan mereka lebih milih ngindar atau milih untuk diam pas ditanya lebih dalam tentang ritual ini yang terjadi di sekitar sana. Now these guys are pretty secretive. Alright, you try to get in there and get caught, bye-bye. I'm dead? Sebagian dari mereka awalnya ngejawab pernah kerja di perkumpulan ini. Bahkan sampai bertahun-tahun. Dan mereka tuh pas ditanyain kayak takut kalau informasi tentang keberadaan perkumpulan ini tersebar luas. Ya gue mewajarkan sih kalau warga sekitar takut, apalagi yang pernah kerja di sana, karena kebetulan isinya kebanyakan adalah orang-orang penting di dunia. Tapi
menurut penduduk lokal yang lainnya untuk ngingetin Tyler untuk berhati-hati. Dan pas ditanya lebih lanjut, mereka secara terus-menerus ngejawab untuk berhati-hati. Sebagian lagi dari penduduk setempat ngejawab, mereka cuma tahu sedikit soal ritual ini. Dan yang mereka tahu itu cuma ada pagar pembatas yang ngarah ke lokasi perkumpulan. Selain itu di perbatasan juga selalu ada penjagaan ketat yang menghadang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke wilayah ini. Awalnya gue pikir ritual-ritual yang kayak gini tuh adanya cuma di film-film horor yang suka gue tonton gitu loh. Kayak film apa tuh yang baru-baru ini ada, film seriesnya Joko Anwar ya kalau gak salah. Yang di episode kedua itu ada juga ritual yang numbalin anak kandung biar orang tuanya itu bisa jadi muda lagi. Tapi ternyata ritual yang kayak gini bukan cuma ada di film, tapi ada di sekitar kita. Itu tadi pembahasan kita soal perkumpulan elit yang dikasih nama Bohemian Grove. Menurut lu nih Bor, ada lagi nggak perkumpulan aneh yang mau kita ulik lagi di sini? Kalau misalnya ada, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur denger selanjutnya. Gue Mas Wer cabut. See you on the next discussion.